Assalamualaikum Bu, selamat siang. Maaf Bu jika saya mengganggu waktunya. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Sama sekali tidak mengganggu, santai saja. Senang rasanya setelah beberapa hari membuat janji akhirnya hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual begini ya. Baik Bu, terima kasih. Saya juga senang diberi kesempatan untuk melakukan sesi konseling bersama Ibu. Iya, Allah kan memang sudah mengatur hambanya untuk bertemu dengan orang yang tepat di saat yang tepat juga. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya? Wah, Ibu bisa saja. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Tentu dengan senang hati. Namun, sebelum sesi konseling secara online ini kita mulai, kita perlu membuat kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk konseling. Jika konseling ini kita langsungkan selama 40 menit, apakah setuju? Kebetulan nanti pukul 14, saya ada janji untuk konseling lagi dengan klien saya. Baik Bu, tidak apa-apa. Sepertinya 40 menit cukup kok. Saya hanya ingin bercerita sedikit saja. Baik, sudah kita sepakati ya bahwa konseling secara online ini akan kita langsungkan selama 40 menit ke depan. Semoga konseling ini dapat berjalan secara lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan hobinya? Apakah masih sering bermain game online? Iya Bu, masih apalagi sekarang lagi banyak banget event, jadi saya tambah semangat Bu. Wah, bagus sekali itu. Jadi, walaupun beberapa orang mungkin beropini bahwa game online itu buruk, namun jika dapat dimanfaatkan dengan baik, juga dapat menunjang prestasi dan kejuaraan ya. Nah, tadi kan mengenai hobi. Barangkali pada pertemuan kali ini ada sesuatu hal yang ingin Mas sampaikan kepada Ibu. Jadi gini Bu, kemarin secara resmi saya terpilih sebagai wakil ketua sebuah organisasi. Saya senang tapi saya juga sedih Bu. Wah, selamat ya, sekarang mengemban amanah baru. Awalnya kamu mengatakan bahwa kamu senang, tapi terakhir saya mendengar kalau kamu sedih. Coba ceritakan hal apa yang membuatmu sedih. Mari berbagi dengan ibu. Bisa saya takut cerita saya diketahui banyak orang Bu. Baik, tenang saja. Ibu siap mendengarkan. Kita juga tidak ingin merugikan satu sama lain kan? Jadi ibu bisa menjamin kerahasiaan ceritanya. Jadi gini Bu, menjadi wakil ketua organisasi, tentu hal pertama yang saya rasakan selama ini, saya takut jika kuliah saya jadi keteteran dan tidak bisa membagi waktu dengan orang-orang terdekat saya Bu. Singkat kata, kamu dapat menjabat sebagai wakil ketua organisasi, tapi takut tidak bisa membagi waktu. Seperti itu. Iya Bu, sekarang belum mulai menjalankan proja pun sudah banyak rapat dan membuat saya jarang di rumah. Selain itu pola hidup saya sering kacau Bu, gara-gara sering pulang larut malam, sering pulang habis rapat itu misal nongki dulu atau kumpul di rumah teman, terus sampai rumah pun langsung tidur, sudah larut malam dan pagi pun saya harusnya ada waktu itu time dengan keluarga, malah saya masih ketiduran Bu. Ibu paham, Nak, dengan apa yang kamu rasakan. Tapi, bukankah ini tantangan baru buat kamu? Hal ini juga sebenarnya melatih diri kamu, di mana kamu dituntut dewasa menghadapi keadaan. Tapi kamu juga dituntut untuk dapat memanajemen waktu dengan baik.
Iya sih Bu, kadang saya selalu dituntut untuk bisa terus-terusan kumpul dengan teman-teman organisasi. Padahal saya ingin sekali dapat membagi waktu untuk keluarga, teman dekat, dan organisasi. Saya mencoba menjelaskan ke mereka kalau saya juga butuh quality time dengan orang terdekat saya, tapi ya begitulah Bu. Kamu sudah mencoba menjelaskan terkait dengan keinginanmu untuk dapat quality time dengan orang terdekat, tapi mereka tetap tidak mengerti. Iya Bu, tapi apa yang sudah saya bicarakan ke teman-teman untuk dapat dimengerti, kehidupan pribadi saya selalu mendapatkan respon yang sama Bu. Begitu ya. Nampaknya kamu sudah berusaha membicarakan secara baik-baik, akan tetapi teman-teman belum memahami kehidupan pribadimu ya. Iya Bu, saya jadi bingung. Memang saya memegang tanggung jawab sebagai seorang wakil, tapi saya juga butuh quality time dengan orang-orang terdekat saya. Kenapa kalau kenapa-kenapa pun yang selalu ada kan keluarga dan orang terdekat saya, bukan hanya teman yang seringnya menemani saat senang doang Bu. Menjadi seorang wakil organisasi besar adalah hal yang sangat diinginkan oleh orang lain. Akan banyak sekali pengalaman dan tantangan yang akan kamu lalui. Tapi tentu akan ada manfaat luar biasa yang kamu rasakan suatu saat nanti. Ibu yakin kamu akan menjadi orang yang hebat. Tapi perlu diingat bahwa jabatan hanya sementara, sedangkan keluarga selamanya. Sejauh-jauhnya kamu pergi, kamu akan tetap butuh rumah untuk pulang. Sebesar apapun masalah di luar, kamu akan menemukan kedamaian di orang yang menyayangimu secara tulus. Maka dari itu, manfaatkan waktu selagi ada. Tuhan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Dan ibu yakin kamu pasti bisa menjalani keduanya secara bersama-sama. Dan kamu akan menjadi orang yang hebat. Tetap semangat ya. Gimana ya Bu? Tapi benar-benar berat menjalaninya Bu. Nampaknya kamu terlihat bingung. Nah, untuk sementara ini dapat ibu simpulkan kalau kamu senang mendapat pengalaman baru. Namun, kamu juga takut kalau waktumu untuk melakukan kegiatan lain keteteran ya. Coba mari ceritakan di antara masalah yang kamu hadapi, bagian mana menurutmu yang terasa berat? Cara membagi waktunya. Coba mari ceritakan di antara masalah yang kamu hadapi, bagian mana yang menurutmu terasa berat? Cara membagi waktunya itu Bu, saya juga orangnya tidak enakan. Baik, jadi untuk kelanjutan konseling ke depan, kita akan lebih memfokuskan untuk membahas mengenai cara membagi waktu agar efektif ya nak. Ya Bu, salah satu masalah saya ya membagi waktu itu. Tapi kenapa sih Bu kita cuma akan membahas itu aja? Kan masalah saya yang berkaitan dengan cara membagi waktu banyak Bu. Wah, pertanyaan yang bagus sekali itu. Jadi, kenapa kita batasi topik konseling ini? Yaitu dengan tujuan agar apa yang menjadi masalah kamu dapat diselesaikan secara tuntas. Banyak bahasan dan dengan topik yang tidak jelas akan berakibat nantinya permasalahan tidak dapat diselesaikan dan tidak menemukan solusinya. Maka dari itu,
Kita tentukan pokok bahasan atau pembatasan permasalahan agar nanti kita sama-sama dapat menemukan solusi yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi kamu. Begitu, Nak. Sudah paham? Walah, begitu ya Bu, saya paham. Saya suka sekali dengan konseli yang aktif seperti kamu. Nah, jika sudah paham, tentu siap dong untuk berdiskusi bersama untuk menemukan solusi agar dapat membagi waktu secara efektif. Siap Bu, saya juga senang jika ada orang yang dapat memahami pikiran saya seperti ini. Baik, Nak. Mari kita cari solusi bersama. Namun, di sini Ibu jelaskan lagi ya, bahwasanya Ibu hanya seorang konselor, di mana Ibu hanya menjadi tempat bertukar cerita dan pikiran saja. Kedepannya, keputusan akan tetap ada di tangan kamu. Baik, jadi waktu yang efektif menurutmu atau sesuai keinginanmu itu seperti apa, Nak? Saya penuh hati dan totalitas tugas saya sebagai wakil dan tidak kehilangan waktu juga bersama keluarga Bu. Menurutmu, seberapa penting keluarga bagi kamu? Sangat penting Bu, soalnya selalu menemani dan selalu ada di saat saya maupun di saat saya suka maupun duka. Baik, lalu seberapa penting organisasi menurutmu? Penting juga Bu, soalnya kan berguna buat masa depan saya nanti. Sementara ini, dapat Ibu simpulkan bahwa keluarga penting karena selalu ada buat kamu. Tapi organisasi penting juga karena berguna untuk bekal masa depan ya. Iya Bu. Baik, sesuai dengan cerita yang sudah kamu sampaikan, keduanya penting bagi kamu. Di antara kegiatan organisasi, tentunya ada waktu kosong. Nah, di kekosongan waktu itu dapat kamu manfaatkan untuk keluarga dan orang-orang terdekat kamu. Selain itu, untuk kegiatan lain yang sekiranya tidak urgent, kamu bisa meninggalkannya sedikit demi sedikit. Contohnya seperti nongkrong atau hal-hal lain yang sekiranya menyita dan membuang waktu, tenaga, dan biaya. Tentunya dengan cara yang baik juga ya, buat memberi pengertian ke teman-temanmu. Kak. Iya sih Bu, tapi apakah itu dapat dilakukan dengan mudah? Tentu tidak, Nak. Semua pasti ada kendala atau tantangannya. Iya Bu, saya juga merasakan kendalanya. Lalu adakah tips lain Bu? Tentu ada dong. Cara terbaik membagi waktu adalah menanyakan kepada dirimu sendiri, apa sebenarnya yang menjadi tujuanmu? Sebelum melakukan apapun, cobalah untuk berhenti sejenak. Kemudian, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang kamu harapkan? Dan yang paling penting, apa yang menjadi tujuanmu saat ini? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kamu bisa mendapatkan jawaban atas apa yang harus kamu lakukan sekarang. Misalnya, tujuanmu ikut organisasi adalah untuk mendapatkan pengalaman
serta bekal untuk nanti melamar kerja. Nah, dari kerja tersebut, nanti siapa yang bakal kamu bahagiakan? Pasti keluarga kan? Nah, dari sini kamu bisa membuat persentase waktumu. Misal 30% untuk organisasi, 30% untuk kuliah, dan 40% untuk keluarga. Sendiri ya Bu, tentang tujuan hidup saya dan walah ya Bu, saya paham. Jadi saya harus kembali bertanya kepada diri saya sendiri ya Bu, tentang tujuan hidup saya dan juga tujuan kegiatan-kegiatan yang saya ikuti ini. Nah, tepat sekali, Nak. Setelah mengetahui tujuanmu, sekarang waktunya kamu menentukan prioritasmu. Ingat, kamu ikut organisasi untuk mendapatkan pengalaman dan bekal untuk kerja. Tapi tetap jadikan kuliah atau tugas-tugas kuliah adalah yang nomor satu. Jangan sampai kegiatan yang lain mengganggu. Tapi prioritas ini tentunya bisa saja bergeser. Itu semua tergantung dengan situasi dan kondisi yang kamu hadapi. Namun, sebisa mungkin kamu harus ingat bahwa ikut organisasi untuk mendapatkan pengalaman dan bekal untuk bekerja. Dan dengan bekerja, tentu membuat keluarga bahagia, bukan? Menentukan prioritas ya Bu, saya sih sebenarnya sudah kepikiran, cuma ya begitulah Bu, saya kadang bingung. Soalnya saya sendiri terkadang belum komitmen sama prioritas saya. Wah, kamu kan sudah dewasa. Sudah dapat menentukan mana baik dan mana buruk. Selain itu, setiap pilihan yang kamu ambil juga butuh tanggung jawab. Dari tanggung jawab tersebut, kamu harus berkomitmen ya. Iya Bu, saya akan berusaha untuk belajar komitmen dan tanggung jawab juga Bu. Bagus sekali, Nak. Oh iya, konseling online ini kita lakukan secara santai aja ya. Jadi, jika kamu lelah atau kamu merasa haus, kamu bisa sambil minum. Jangan sampai gara-gara konseling online ini akan membuat kamu tambah jenuh. Iya Bu, istirahat sebentar ya Bu, saya mau minum sama istirahat sebentar Bu. Baik, Ibu beri waktu 2 menit ya. Mari sama-sama istirahat terlebih dahulu. Mari Bu, kita lanjutkan sesi konselingnya. Wah, saya sangat suka sama semangatmu, Nak. Ibu bisa saja. Ayo Bu, saya ingin tahu tips-tipsnya lagi. Baik. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi, tips yang berikutnya itu coba buat timeline dan patuhi timeline tersebut. Cara terbaik dan termudah agar semua pekerjaan tidak tumpang tindih adalah dengan membuat timeline. Dengan cara ini, kamu bisa mengetahui apa saja yang kamu kerjakan, kapan pekerjaan itu datang, dan kapan harus diserahkan. Dengan cara ini, kamu bisa mengatur strategi untuk menyiasati semua tugas atau pekerjaan yang datang. Tapi, kamu harus patuh pada timeline yang sudah kamu buat.
Banyak orang yang bisa membuat timeline, namun tidak banyak orang yang bisa patuh terhadap timeline tersebut. Tentunya ini sangat efektif untuk membantumu mengatur waktu. Bagaimana? Berani mencoba? Nah, itu Bu, bisa membuat timeline tapi sulit mengerjakan. Jangan-jangan saya juga termasuk orang yang seperti itu, Bu. Nah, makanya belajar konsisten ya, Nak. Iya deh Bu, saya akan belajar pelan-pelan, tapi saya senang Bu, karena setidaknya saya mendapatkan gimana cara saya membagi waktu. Bagus sekali. Selain itu, jangan menunda, karena akhirnya kamu akan kewalahan. Saat mendapatkan tanggung jawab dalam organisasi maupun tugas kuliah dari dosen, jangan membiasakan diri untuk menunda ya. Mungkin memang tugas tersebut mempunyai tenggat waktu yang cukup lama. Tapi kebiasaan menunda pekerjaan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Ya, nanti kalau memang tidak ada halangan saat kamu mengerjakannya dekat-dekat dengan deadline. Jika kamu mendapat kesulitan saat mengerjakannya, bagaimana? Tugas dan tanggung jawabmu jadi tidak maksimal, bukan? Iya sih Bu, saya memang sering menunda, jadi pantas saja kalau saya merasa keteteran. Asli ini seperti ajang refleksi buat saya Bu. Selain itu, saat tugas atau suatu pekerjaan datang, tidak jarang mereka datang bersamaan. Akibatnya, kamu mungkin panik atau tidak siap menghadapinya. Apalagi pekerjaan atau tugas yang bertumpuk akan membuat kamu makin stres. Kalau sudah begini, bisa-bisa semua pekerjaan atau tugas tidak selesai. Solusinya adalah dengan berkomunikasi. Misalnya saja tugas kuliah datang bersamaan dengan tanggung jawabmu di sebuah organisasi. Maka kamu perlu mengkomunikasikannya. Kamu perlu mengatakan kamu memiliki tugas kepada teman-teman di organisasimu. Kamu juga perlu berbicara kepada dosen yang memberikan tugas bahwa kamu mempunyai kegiatan lain. Setidaknya ini bisa membuat pemakluman ketika tugas atau tanggung jawab tersebut selesai dalam waktu yang mepet. Iya Bu, betul. Saya sering mengalami hal serupa, di mana saya ada rapat, tapi tugas saya juga menumpuk. Akhirnya saya sering kelewat batas dengan jam yang ditentukan untuk mengumpulkan tugas. Nah, Ibu ada tips terakhir ini, yaitu lakukan dengan total. Setiap melakukan sesuatu, usahakan selalu berikan kemampuan terbaikmu. Tenang saja, yang untung bukan dosen atau organisasi yang kamu ikuti kok. Nantinya yang akan merasakan kerja totalmu adalah dirimu sendiri. Saat kamu mengerjakan tugas dengan maksimal misalnya, kamu yang akan mendapatkan nilai yang bagus. Begitu juga saat kamu melakukan pekerjaan dengan totalitas di sebuah organisasi. Kamu akan disegani dan dipuji atas pekerjaanmu yang baik tersebut. Hal ini juga akan melatihmu untuk mengerjakan segala sesuatu secara maksimal. Dengan begitu, saat memasuki dunia kerja, kamu tidak akan kesulitan.
Bu, terima kasih tipsnya, sangat bermanfaat sekali. Setidaknya dengan saya bercerita dengan orang yang bisa menjaga rahasia saya menjadi lega. Saya tidak ingin orang lain juga memandang atau menyalahkan saya karena dirasa saya tidak adil dalam memanajemen waktu. Iya, tenang saja. Ceritakan saja ke ibu. Jika ada sesuatu yang kiranya mengganggu pikiranmu, karena mengingat waktu sudah berjalan selama kurang lebih 40 menit, kita akhiri dulu ya diskusi kita pada pertemuan kali ini seperti kesepakatan yang udah kita buat tadi. Iya Bu, saya sudah cukup merasa lega. Setelah diskusi panjang ini, akhirnya dapat Ibu simpulkan bahwa kamu senang dan bangga dapat mengemban amanah menjadi seorang wakil organisasi. Tetapi kamu masih kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah, keluarga, organisasi, dan teman. Kita juga sudah sedikit saling bertukar pikiran dan menemukan solusi untuk dapat memanajemen waktu yang efektif ya. Maka dari itu, pada pertemuan besok, Ibu ingin sekali mendengarkan pengalaman kamu dalam menjalankan tips yang sudah disampaikan tadi. Iya Bu, insya Allah saya siap menjalankan tipsnya Bu. Baik, Ibu tunggu cerita dan pengalamannya ya. Ibu pengen tahu gimana cara kamu memanfaatkan waktumu. Mungkin itu aja dari Ibu. Mohon maaf jika banyak kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Jaga kesehatan selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum. Baik Bu, Waalaikumsalam.